Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Danau Galilea terkenal dengan badainya. Angin yang berhembus secara tiba-tiba dengan kekuatan yang dahsyat ke tengah danau dapat menimbulkan badai. Cuaca cepat dapat berubah secara tiba-tiba dengan datangnya badai menakutkan yang menggoncang danau itu. Badai itu lebih sering datang pada waktu petang. Perubahan suhu yang turun secara drastis dapat menimbulkan tekanan angin yang besar dan berhembus kencang ke tengah danau. Dikatakan dalam perikop tadi bahwa waktu hari sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Ia tahu apa yang dilakukannya, sehingga dia tetap berani mengajak para muridnya. Setelah seharian Yesus mengajar banyak orang, dia kelelahan, sehingga tertidur di buritan perahu. Kemudian, secara tiba-tiba topan yang dahsyat menerpa mereka itu. Itu bukan topan biasa, sebab sebagian besar muridnya adalah nelayan dan sudah biasa menghadapi badai. Kali ini lain dari biasa. Penginjil Markus menyebutnya sebagai taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Aneh bukan main. Sebab Yesus terus tidur dengan nyenyak walaupun ada tiupan angin yang begitu kencang. Goyangan ombak yang membuat perahu oleng ke kiri dan ke kanan, serta air yang menyembur masuk ke dalam perahu. Kepanikan melanda semua orang yang ada dalam perahu. Mereka takut tenggelam dan binasa. Mereka berteriak-teriak panik. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Badai hidup bisa datang
kapan saja. Bentuknya pun beragam. Mungkin berupa diagnosa dokter yang menakutkan. Mungkin kematian orang terkasih. Mungkin usaha yang bangkrut, kehilangan pekerjaan, gagal dalam ujian, ditimpa kemalangan. Badai itu amat menyita perhatian kita, membuat kita mengira sendirian menghadapinya. Badai kehidupan dapat menimbulkan perasaan bahwa Tuhan jauh dan tidak mempedulikan kita. Ia seakan-akan diam, tak peduli, dan membiarkan kita mati-matian menghadapi badai. Kita berpikir bahwa hidup kita ada di luar jangkauannya. Akhirnya dalam ketakutan kita merasakan tenggelam dan binasa. Kepercayaan kepada Tuhan hilang karena ketakutan begitu kuatnya menguasai diri. Perhatian difokuskan pada badai permasalahan yang sedang berkecamuk, sehingga kita melupakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, kita mungkin berada dalam suatu badai sekarang ini. Memang perlu iman yang besar untuk mempercayai bahwa Tuhan yang sedang tidur tetap memperhatikan kita. Inilah jenis iman yang ingin dibangun Tuhan dalam diri para murid-Nya, dalam diri kita, hingga kita menyadari bahwa Dia berkuasa atas alam semesta. Dia yang berkuasa itu peduli dengan hidup dan keadaan kita. Tuhan tidak membawa para murid bertolak ke seberang hanya untuk binasa. Dia juga tidak membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Tuhan ingin mengubah ujian kita menjadi kesaksian. Itulah sebabnya mengapa Dia mengizinkan kita menghadapi kesulitan dan badai hidup. Menjadi murid Kristus tidak membuat kita kebal terhadap segala kesulitan. Tetapi Tuhan berjanji, bila kita tetap teguh dalam iman, Ia akan mengambil segala yang membahayakan kita dan menggunakannya tidak hanya untuk kemenangan kita, tetapi juga untuk menunjukkan kebesarannya kepada dunia ini.